Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar kalian hari ini pada sehat-sehat semua ya. Iya, Bu. Masih semangat kan? Masih. Ya harus dong, kita kan masih di pagi hari, masa tidak semangat? Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebaiknya ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Uji, Hadir, Bu. Mbak Laila, Hadir. Mas Bayu. Hadir, Bu. Baik, semuanya masuk ya. Tidak ada yang sakit, Iya, tidak ada yang izin. Iya, Bu. Minggu kemarin kan kita membahas tentang bab dinasti Umayyah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang bab dinasti Abbasiyah. Jadi tentang apa ya? Oke, sesuai pelajaran pada pertemuan kali ini kita membahas tentang dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat tayangan video tentang bagaimana sih keadaan ataupun sejarah pada kejayaan dinasti Abbasiyah, utamanya pada waktu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Siapa yang tak mengenal sosok Al-Mansur, Khalifah kedua Bani Abbasiyah yang diakui keberanian dan kecerdasannya sebagai politikus ulung. Negarawan ini telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam, khususnya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Menata pemerintahan, menciptakan stabilitas keamanan di dalam negeri, dan menciptakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak prestasinya. Al-Mansur biasa dipanggil Al-Manzur. Ia lahir pada tahun 712 Masehi di Al-Humaimah. Al-Muhaimah adalah kampung halaman keluarga Abbasiyah setelah bermigrasi dari Hejaz pada tahun 687 sampai 688 Hijriah. Khalifah yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur ini merupakan anak dari Muhammad, cicit dari Abbas, dan Salamah Al-Babariyah, wanita dari suku Barbar. أنا أفهم إلى ما ترمي يا إبراهيم، فأنا ابن أمة وأبناء الإمام لا يصلحون للإمامة. Al-Mansur ditunjuk kakaknya, yaitu As-Soffah, sebagai khalifah pada tahun 754 Masehi atau 136 Hijriah. Hal pertama yang dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata secara rapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama yang erat. Pada awal pemerintahannya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini benar-benar meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Oleh sebab itu, tidak pernah terjadi defisit anggaran besar-besaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Khalifah Al-Mansur juga mengadakan penyebaran dakwah Islam ke daerah Bizantium, yaitu Afrika Utara, dan mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Saat itu, kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat mewaspadai tiga kelompok yang menurutnya dapat menjadi batu sandungan Bani Abbasiyah dan dirinya. Kelompok pertama dipimpin oleh Abdullah bin Ali, yaitu paman Abu Ja'far sendiri. Ia menjabat sebagai panglima perang Bani Abbasiyah. Kegagahan dan keberaniannya dikenal luas.
Pengikut Abdullah bin Ali sangatlah banyak, serta sangatlah berambisi sebagai khalifah. Kelompok kedua dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, orang yang berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Karena keberanian dan jasa-jasanya, ia sangat disegani serta dihormati di kalangan Bani Abbasiyah. Masyarakat banyak yang menjadi pengikutnya. Abu Ja'far Al-Mansur khawatir pengaruh Abu Muslim terlalu besar terhadap pemerintahan Bani Abbasiyah. Kelompok ketiga, kalangan Syiah yang dipimpin oleh pendukung berat keturunan Ali bin Abi Thalib. Masyarakat banyak yang bersimpati karena dalam melakukan gerakan mereka membawa nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah berhasil mengantisipasi kelompok-kelompok yang dapat menjadi batu sandungan pemerintahannya, Al-Mansur kembali dapat mencurahkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Ia adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga ia selalu memberikan dorongan dan kesempatan yang luas bagi cendekiawan untuk mengembangkan riset ilmu pengetahuan, menerjemahkan buku-buku Romawi ke dalam bahasa Arab, yang menjadi bahasa internasional pada saat itu, dan dilakukan secara khusus dan profesional. Ilmu falak atau astronomi dan filsafat pun mulai digali dan dikembangkan. Ada kisah menarik tentang Abu Ja'far Al-Mansur dan Abu Hanifah. Ketika selesai membangun Baghdad, Abu Ja'far mengundang para ulama terkemuka. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Saat itulah Abu Hanifah ditawari sebagai hakim tinggi atau qadhi quda. Namun, Abu Hanifah menolak keras ketika diancam agar bersedia memegang jabatan itu. Abu Hanifah mengucapkan kalimat yang dicatat sejarah. Seandainya Anda mengancam untuk membenamku ke dalam sungai Eufrat atau memegang jabatan itu, sungguh aku akan memilih untuk dibenamkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur amatlah murka, apalagi ketika ia mendapat laporan bahwa sang imam menaruh simpati kepada gerakan Muhammad bin Abdullah di tanah Hijaz. Abu Hanifah ditangkap dan dipenjara hingga meninggal. Menjelang penghujung tahun. Setelah kalian menyimak videonya tadi, dapat kita simpulkan, dapat kita ketahui bersama bahwasanya di dinasti Abbasiyah itu tepatnya di Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat mencapai masa kejayaannya ya, terutamanya di bidang tata negara, bidang ekonomi dan juga pendidikan. Salah satunya yakni dengan adanya perusahaan besar yakni di Baghdad. Oleh karena itu saya ingin mengajak kalian semua siswa-siswi SMK kelas 11 ini untuk lebih gemar lagi membaca tentang sejarah, apalagi tentang sejarah Islam. Di dalam pelajaran yang dapat kita ambil tentang mengenai cuplikan video yang tadi kalian saksikan, bahwasanya kita harus mewarisi semangat-semangat perjuangan para pendahulu kita, utamanya tokoh-tokoh Islam yang terdahulu, agar nantinya kita bisa menjadi seorang pemimpin dan juga generasi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Nah, setelah kita mempelajari tentang dinasti Abbasiyah, selanjutnya adalah gamenya. Permainannya adalah gini. Permainannya itu pukul 369. Begini, 369 tepuk tangan, gitu ya. Ya, Bu. Nanti akan berhitung acak. Jika nanti sampai pada angka 369, kalian tepuk tangan saja, tidak boleh menyebutkan angkanya ya. Sekarang coba berhitung. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ya, oke. Pelajaran hari ini apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, untuk tugas minggu depan mengerjakan LKS halaman 29 disertai merangkum video yang tadi dijelaskan oleh Bapak Guru. Baik, untuk pelajaran hari ini
Doa mulai.